kita akan mulai untuk kasus yang kedua. Baiklah, untuk kasus yang kedua kali ini, itu yang berperan sebagai coach adalah Ibu siapa ya tadi Pak Iqbal ya? Dia? Coach itu adalah saya. Oh iya, oh Pak Fadil ya. Untuk coachnya Pak Fadil, kucinya Kucinya itu Ibu Bu Tuti. Tuti. Ibu Nah, Tuti ya, dan saya sebagai observernya ya Pak ya. nah, gitu. Oke, kalau begitu kita akan mulai dengan kasus yang kedua ya, Bapak Ibu. Nah, Yuk. iya, saya bacakan dulu kasusnya. Untuk kasus yang kedua, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Baiklah, kepada untuk sesi coaching kasus kedua ini, saya persilakan kepada Pak Fadil dan Ibu Tuti untuk memulainya. Oke, terima kasih Bu Siti. Iya, sama-sama Pak Fadil. Oke. Nah, kita mulai Bu Tuti. Siap Pak Fadil. Oke. Selamat pagi, Nak Bapak. Pagi Pak. Tadi kamu yang kirim pesan sama Bapak, kamu mau cerita sama Bapak. Ya. Iya benar Pak. Tadi saya yang kirim pesan ke Bapak. Bapak ada waktu hari ini? Nah, saya ada waktu hari ini. Kita mulai lah kucingnya. Mungkin dari kamu biar saya. Saya pengen cerita keluhan hati saya sama Bapak. Tentang apa tuh? Cerita tentang apa? Iya Pak, saya membantu Bapak menyelesaikan masalah saya. Saya penasehat untuk solusi dari masalah saya Pak. Bisa kamu jelaskan kira-kira yang kamu gunakan yang kamu salah kamu? Saya lagi sedih dan bingung Pak. Karena saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Coba kamu ceritakan secara apa tidak adil gimana apa yang kamu alami? Nah, tidak adil. Coba kamu ceritakan sama saya. Guru mata pelajaran matematika Pak, Bu Anita. Saya tidak mengikuti les privat yang diadakan oleh ibu tersebut setelah sepulang sekolah. Terus saya merasa ketika di kelas pada saat belajar matematika, ibu terus menyindir saya Pak karena tidak mengikuti les tersebut. Selain itu Pak, saya merasa sudah mengerjakan matematika dengan benar kok. Tapi saya masih saja beri nilai rendah Pak. Sedangkan teman-teman saya yang mengikuti les privat nilainya bagus-bagus Pak. Oh begitu, pantaslah. Kalau Bapak lihat kamu sekarang sedih bingung. Tapi kalau boleh saya tahu nih, kira-kira apa yang diucapkan sama Ibu Anita sama kamu terkait dengan mata pelajaran yang membuat kamu tersinggung, mata pelajaran matematika yang membuat kamu tersinggung ini, nak? Kira-kira. Jadi ibu tuh bilang gini Pak sama saya Pak, makanya kalian harus rajin belajar, berlatih soal matematika di rumah. Dan ibu juga mengadakan les privat, tapi kamu malah tidak ikut. Begitu Pak kata Bu Anita. Gitu. Jadi menurut Bapak itu bukan yang tujukan sama kamu aja, jadi itu nggak mengarah kamu aja. Bapak rasa itu dibuat untuk semua murid-murid kalian, untuk yang teman-teman kamu satu kelas, bukan hanya kamu aja. Jadi menurut Bapak guru-guru matematika itu bukan nggak nyindir kamu, tapi lebih memotivasi kamu supaya
kamu dan teman-teman kamu lebih semangat lagi untuk belajar matematika. Itu menurut Bapak. Ya, benar juga sih, Pak. Tapi karena saya tidak ikut les privat, jadinya saya merasa kalimat itu menyindir ke saya, Pak. Syukurlah kalau ternyata kamu mengerti sekarang. Tapi kalau boleh Bapak tahu, kira-kira apa alasan kamu untuk tidak ikut les privat sama Bu Anita? Saya tidak mengikuti. Nak, nak, masih di sana nak? Halo, Pak. Ya, berarti Bapak cari kok hilang suaranya tadi ya? Iya, Pak, putus-putus, Pak. Sinyal saya nggak ikut les privat karena membantu orang tua saya, Pak, menjaga adik. Adiknya umur berapa? Adik saya masih kecil, Pak. Kecil ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira nih, selain kamu di rumah, siapa lagi yang bisa jagain adik kamu? Ada sih, Pak, kakak saya. Tapi kalau sepulang sekolah, kakak juga mengikuti les privat, Pak, bahasa Inggris. Oh gitu. Nah, kira-kira nih, bisa nggak kamu diskusikan sama kakak kamu kalau untuk gantian jaga adik kamu? Gimana untuk menjaga ada dibuat jadwal gitu, diskusi sama kakak kamu, bisa nggak kira-kira untuk buat jadwal, untuk sekian kamu jaga kak, jam sekian aku jaga kak, gimana, bisa kira-kira tuh? Oh iya ya, Pak. Sebenarnya jadwal les privat bahasa Inggris kakak bisa sih diundur, Pak. Nah, itu yang mau maksud. Jadi kalian dapat mengatur jadwal untuk menjaga adik kalian. Jadi kamu juga punya waktu untuk mengikuti les privat sama Bu Anita. Jadi kan kakak kamu les bahasa Inggris, kamu les matematika. Jadi selang ada waktu untuk berganti-ganti jaga adik kamu. Benar sekali ya, Pak. Kenapa ini tak terpikirkan oleh saya ya, Pak? Terima Iya. kasih, Pak, sudah membimbing saya. Nah, ya udah nak. Karena Bapak yakin les privat matematika ini juga penting untuk kamu. Karena kamu ini kamu udah ujian. Jadi Bapak harapkan kamu, apalagi kamu itu jagoan di kelas, kamu pintar matematika di kelas, Bapak harapkan kamu tuh unggul dari matematika. Jadi Bapak harapkan kamu bisa ikuti les privat Bu Anita. Ya, Pak, saya pun berkeinginan sekali untuk mengikuti privat matematika, Pak. Oke, jadi selanjutnya kira-kira apalah rencana kamu, apa yang kamu bayangkan setelah kamu bercerita sama Bapak tentang hari ini? Apa yang kamu bayangkan? Apa yang kamu rencanakan kira-kira, nak? Rencana sih, Pak, saya mau diskusi dulu ya, Pak, sama kakak untuk mengatur jadwal menjaga adik saya sepulang sekolah, Pak. Jadi, sepulang sekolah saya akan les privat, lalu setelah itu bergantian menjaga adik. Karena kan kakak juga ada les privat bahasa Inggris, Pak. Kecap kalau rencana kamu, nak. Saya salut sama kamu juga. Ya, bagus sekali rencana kamu. Jadi, kemudian habis udah diskusi sama kakakmu, rencana kamu yang lain apa kira-kira yang kamu buat, yang kamu pikirkan? Apa kira-kira? Rencana saya akan minta maaf, Pak, menemui Bu Anita, minta maaf atas salah paham yang telah terjadi, Pak. Dan saya ingin menyampaikan niat saya untuk mengikuti les privat sepulang sekolah, Pak. Super sekali, saya salut sama kamu. Bapak bangga sama kamu, nak. Jadi kamu bapak bakal dukung rencana kamu. Bapak setuju sama kamu. Kamu sudah punya rencana yang udah kamu atur sedemikian rupa. Bapak salut sama kamu, bapak bangga sama kamu. Baiklah, untuk menjaga kamu ini, kemudian penyelesaian masalah, apa yang harus kamu biar kamu sesuai dengan apa? Biar kita komitmen nih, kita komit. Kamu harus kamu lakukan berikutnya. Saya rencana akan meminta orang ke sekolah, Pak, lalu menjumpai Bu Anita untuk mendaftarkan les privat matematika. Kemudian saya juga akan meminta bantuan Anton, Pak, sahabat saya, untuk membimbing saya
dalam mengajar ketertinggalan pelajaran matematika yang kemarin, Pak. Oke. Wah. Inilah yang Bapak harapkan sama kamu. Kamu dapat menyelesaikan masalah kamu sendiri, kamu dapat relax, kamu dapat pahami, kamu dapat mengerti, kamu sudah merencanakannya, kemudian kamu dapat tanggung jawab, kamu sudah bertanggung jawab, kamu sudah belajar tanggung jawab. Bapak salut sama kamu, Bapak bangga sama kamu. Ya udah, terima kasih ya nak sudah hadir di coach kali ini. Pada sesi kali ini Bapak bangga sama kamu. Bapak berharap kamu bisa melaksanakan rencana kamu ini dan kamu tetap berkomitmen untuk bertanggung jawab. Ya nak? Iya, Pak. Lega sudah perasaan saya, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas bimbingan dan sarannya untuk hari ini. Sehat selalu ya, Pak. Ya, selalu. Kamu juga sehat ya. Ya, Pak. Ya, demikianlah sesi untuk coaching kasus yang kedua. Baiklah, berikutnya untuk kasus kedua ya. Untuk kasus kedua itu saya sebagai observer, saya akan coba membacakan hasil pengamatan saya dari kasus tadi dibawakan coachnya oleh apa tadi ya, oleh Bu Tuti ya, oleh Bu Tuti dan coachingnya oleh Pak Fadil. Nah, dari hasil pengamatan saya, yang pertama yaitu tujuan. Jadi dari sesi coaching tadi, saya sudah melihat coach menyampaikan tujuan ya, tujuan dari coaching yang akan diadakan. Jadi coach bertanya dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan. Ya, di situ tadi ada saya dengar kalimat, apa yang ingin kamu ceritakan tentang keluh kesah kamu agar ibu bisa membantu kondisi kamu nak. Nah, jadi di situ sudah ada tujuannya. Jadi tujuan dari sesi coach ini adalah guru berkeinginan untuk membantu guru sebagai coach ingin membantu murid sebagai coach untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapin oleh anak tersebut atau murid tersebut. Nah, oh iya, maaf, saya perbaiki ya. Jadi tadi coachnya Pak Fadil ya, coachnya Pak Fadil, lalu coachnya Ibu Tuti, seperti itu. Nah, kemudian untuk pengamatan yang kedua yaitu mengenai identifikasi. Jadi dari sisi coach tadi saya sudah melihat coach sudah memberikan pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi yang dimiliki oleh coach. Contoh pertanyaannya tadi ada saya sedikit coret-coret ya. Yang pertama ada kalimat apa yang kamu rasakan. Jadi coach berusaha memeriksa perasaan apa yang sedang dialami oleh coach sebagai murid. Nah, kemudian ada juga kalimat pertanyaan seperti ini. Bisakah kamu jelaskan? Ya, bisakah kamu jelaskan mengapa coach mengalami suatu perasaan? Apakah mungkin dalam keadaan lagi sedih atau bingung seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan lainnya yang saya lihat dan saya dengar dari sesi coaching tadi adalah di situ guru menanyakan mencoba membuka penalaran muridnya sebagai coach tadi bahwa kemungkinan ada kesalahpahaman atau ketidak sepahaman antara pengertian murid tadi dengan bahasa gurunya gitu. Jadi coach bertugas meluruskan. Coach di sini bertugas meluruskan dan menjelaskan bahwa kalimat-kalimat yang coach dengar itu belum tentu memang ditujukan kepadanya dan mungkin coach dengan penalarannya mensalahartikan dari kalimat guru matematikanya tersebut. Nah, selain itu coach juga berusaha mengarahkan coach untuk memecahkan atau memikirkan kembali permasalahan apa yang timbul dalam dirinya, kemudian menggali pemikiran coach bahwa permasalahannya itu sebenarnya dapat diselesaikannya sendiri. Jadi coach hanya membimbing dan membina. Contohnya itu pada saat
coach menanyakan kepada coach, mengapa tidak ikut les? Seperti itu. Ternyata ada jadwal menjaga adik. Jadi selama ini hal tersebut tidak terpikirkan oleh coach bahwa dia dapat bekerja sama dengan kakaknya untuk bergantian menjaga adiknya. Jadi coach di sini berperan sebagai pembimbing gitu, sebagai pembimbing. Sehingga dengan kesadarannya sendiri, coach dapat mencari jalan keluar dari setiap permasalahannya. Nah, kemudian di pengamatan yang ketiga yaitu rencana aksi. Jadi pada rencana aksi, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, dari sesi coaching tadi saya juga sudah melihat ya bahwa coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa umpan balik mengenai rencana aksi yang akan diadakan oleh coach. Antara lain di situ ada tadi saya dengar. Oke, selanjutnya apa rencana yang kamu bayangkan setelah ini? Bisa ceritakan kepada Bapak. Jadi coach menuntun coach untuk merencanakan aksi nyata apa yang akan dilaksanakannya. Nah, kemudian setelah aksi nyata itu dinyatakan oleh coach menguatkan dengan memberikan motivasi bahwa coach harus bisa dan pasti bisa melaksanakan aksi tersebut. Nah, untuk pengamatan yang keempat yaitu tanggung jawab. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan aksi nyatanya. Hal ini juga sudah terlihat dari sesi tanggung jawab tadi ya. Jadi coach sudah mengingatkan serta menguatkan komitmen coach agar melaksanakan rencana aksinya secara bertanggung jawab seperti itu. Nah, demikianlah hasil pengamatan yang dapat saya buat